ngati-ati sakjeroning urip genyonira padha sesrawungan saben rina lan wengine kami bertanya siapa sih Syekh Kanjuran itu? Iya. Ngobrol. Kami minuman sebanding. Iya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapakah Syekh Kanjuran? Syekh Kanjuran itu adalah seorang aulia kekasihnya Allah, juga bisa disebut waliullah karena beliau dari keturunan daripada wali, juga yang berjuang untuk memperluas agama termasuk di daerah Ringan Jaya. Saya awali dari keturunan beliau dari seorang ayah. Beliau ayahnya adalah Raden Patah. Raden Patah itu mempunyai saudara dua. Kalau nama Jawanya itu Lembu Kenongo dan punya adik Lembu Kanigoro. Raden Patah ini salah satu putra dari Raja Majapahit, Raja Brawijaya kelima. Raja Brawijaya itu istrinya banyak, pokoknya banyak lah, puluhan. Tapi di antara istri-istrinya yang banyak itu, beliau punya istri Islam, itu dari negeri Cempah. Dan beliau, istrinya yang dari Cempah ini, dimakamkan di puncak dekat persujudan Sunan Bonang, Lasem sana. Dengan beristri dari Cempah itu punya anak dua, bagi Lembu Kenongo, Lembu Kanigoro. Akhirnya Lembu Kenongo ini terkenal dengan julukan Raden Patah. Nah, Lembu Kanigoro ini dewasa terkenal dengan sebutan Bathara Katong yang berada di Ponorogo. Akhirnya Raden Patah, akhirnya Lembu Kenongo dan Lembu Kanigoro ini beliau oleh orang tuanya diberangkatkan ngaji pesantren di Sunan Ampel waktu itu. Akhirnya cerita singkatnya beliau ngaji di sana sampai pinter, sampai dewasa, sampai gede. Jadi karena keturunan raja, Raden Patah ini dia juga punya punya visi-visi termasuk raja Raden Patah. Karena saking cerdasnya Raden Patah, pintarnya Raden Patah, itu Sunan Ampel itu sampai senang, sampai bahagia. Akhirnya dijadikan menantu. Dipersuntingkan dengan putrinya yang ke-7, namanya Dewi Murtosemah. Sedangkan istri yang ke-6 itu Dewi Murtosiyah, niku beristri oleh Sunan Giri. Nah, Sunan Giri itu kan jenengan kan pernah mendengar bahwa beliau kan dalam satu hari menikah 2 kali, gitu Sunan Giri. Jadi pertama dengan Dewi Murtosiyah, manten saat itu juga dibak mantu kali Sunan Bungkul, itu Sunan Giri. Ya yang ke-7 inilah akhirnya dipersuntingkan, dinikahkan dengan Raden Patah
Krono saking senengi Sunan Ampel duwe santri pinter cerdas jadi kemudian pernikahan dari Raden Fathahillah, beliau punya keturunan 5 mas, 5. Yang pertama Sultan Trenggono, yang kedua Sultan Purbo, yang ketiga Raden Bagus Saidogali, yang keempat Raden Gandurga. Insya Allah yang di sini. Terus yang kelima Dewi Ratih. Dewi Ratih itu yang kelima, perempuan. Tapi laki perempuan. Nah begitu Islam waktu itu mendirikan kerajaan Demak, akhirnya para wali songo itu yang asalnya dari Timur Tengah, termasuk dari Baghdad, Iran, Palestina dan lain sebagainya dari sana berjuang di tanah Jawa membentuk kerajaan untuk memperluas Islam. Lah dari sana itu nggak mau wali-wali itu menjadi raja, nggak mau. Jadi tetap mencari keturunan Jawa termasuk keturunan Majapahit. Karena memang raja itu mulai dari turun, insya Allah sampai SBY itu ada keturunan. Jadi sejarahnya SBY itu keturunan dari Sunan Derajat. Ya, masih ada jalurnya. Makanya yang jadi raja-raja termasuk jadi presiden. Termasuk Yai Ma'ruf Amin. Yai Ma'ruf Amin itu keturunan ke-9 dari Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati. Kembali saya ke Syekh Kanduruan ya. Akhirnya anak yang keempat namanya Syekh Kanduruan. Yang pertama Sultan Trenggono tadi menjadi pengganti ayahnya dengan julukan Adipati Unus, gitu. Adipati Unus. Akhirnya Adipati Unus punya menantu Jakatingkir dan mendirikan kerajaan Majang. Terus setelah Sultan Trenggono turun ke adiknya Sultan Purbo, saat itulah mulai Demak itu mulai goncang, akhirnya Demak pecah, Demak runtuh, jadi Pajang dari menantunya Sultan Trenggono tadi. Lah adik-adiknya ini semuanya nggak berada di Demak lagi, kayak saya Kanduruan, akhirnya melanglang buana untuk berjuang menyebarkan Islam. Nah saat itu termasuk saya Kanduruan itu ada sejarah yang menceritakan, sudah dibukukan itu beliau mendirikan kerajaan Sumenep. Ada sampai sekarang saya punya kerajaan Sumenep dan beliau menjadi raja di sana. Di sana juga ada makamnya. Jadi jangan heran kalau wali itu kadang-kala makamnya lebih daripada satu. Termasuk Sunan Bonang, itu ada makamnya di Pulau Bawean, ada yang di Tuban, juga ada yang di Lasem. Semuanya itu ada ceritanya. Dan itu dibuktikan saat itu memang ada jasadnya, juga ada itulah Sunan Bonang. Jadi wali itu seperti itu. Sama dengan Syekh Maulana Iskak. Syekh Maulana Iskak itu makamnya ada 3. Di Gresik 1, kemudian di Paciran, Lamongan 1. Sejarah lagi menceritakan bahwa beliau itu pulang kembali ke Baghdad, mendirikan pesantren di sana, akhirnya meninggal di sana dan dimakamkan di Baghdad. Ini juga Maulana Iskak. Nah, sama dengan wali seperti itu. Jadi wali itu berjuang di wilayah bahkan seluruh Indonesia kadang-kala karena ditugaskan oleh guru-gurunya. Itu kalau di sini umpamanya di Gejet ini namanya Syekh Kanduruan, di Madura Syekh Kanduruan. Kadang-kala berganti tempat yang lain namanya itu bisa berubah, tapi orangnya satu. Itu. Tapi Syekh Kanduruan itu sampai di Madura tetap Syekh Kanduruan. Raden Kanduruan. Akhirnya sejarah-sejarah itu setelah saya gali, beliau juga bersama teman-temannya untuk berjuang itu di wilayah Malang.
Nah, khususnya di wilayah kita, di wilayah Kromengan. Saat itu beliau berdatangan dengan teman-temannya, termasuk Mbak Layar, Syekh Kanjuruhan, kemudian kalau nggak salah ini Mbah Budu yang berada di Ngebruk, Mbah Budu, jadi Kui. Nah, tiga bersaudara, tiga teman kayak seperti ini kan, selalu bertiga. Bertiga. Nah, termasuk ada yang di Krandil itu juga Sunan Wali itu, namanya Sunan Amangkurat yang di Krandil. Nah, dan namanya saat itu termasuk bini sepuh orang-orang tua. Nah, yang Babat Alas ini waktu itu pembagian tugas gitu. Pembagian tugas. Begitu pembagian tugas, akhirnya Syekh Kanjuruhan ini begitu datang di daerah sini, belum ada namanya, desa ini belum ada namanya. Nah, Mbah Budu itu saat itu di Ngebruk sana, beliau berjuang membabat alas di sana. Terus kemudian Syekh Kanjuruhan ini babat alas di daerah Kromengan. Lah yang di daerah Ngejet ini aslinya yang pertama adalah Mbah Layar. Mbah Layar yang di sini. Mbah Layar. Kemudian akhirnya beliau niki cara saat niki pakai HP ya. Pakai WA. Ayo dimulai. Babat alas dimulai berjuang. Akhirnya babat alas. Saat itu Mbah Budu di sana, babat alas di sana, berjuang di sana, membuat permukiman, termasuk pohon-pohon yang besar mulai ditebangi. Nah, Syekh Kanjuruhan itu yang di sana itu ya mulai ditebangi, Mas. Kemudian yang berada di sini namanya Mbah Layar, itu kalau nggak salah masih adik seperguruan dari Mbah Raden Kanjuruhan itu, dari Mbah Biru ini, Mbah Layar. Iya. Nah, Mbah Layar di sini, waktu di sini itu menurut sejarah cerita orang-orang tua dulu, termasuk orang tua saya, mbah-mbah dulu yang di sini. Mbah Layar ini di sini ini tidak kuat sejarahnya, karena di sini ini waktu zaman dulu itu coro yang penunggunya wilayah sini itu masih sangat kejam, jin-jinnya itu. Jadi lebih tua di sini daripada di Kromengan. Akhirnya begitu Mbah Layar nggak kuat, beliau datang ke Syekh Kanjuruhan. Terus rasa recak, aku nggak kuat di kono kentenan, sampai guna aku di sini. Nah saat itulah beliau di sana mulai menebang pohon, mulai membuat pemukiman itu belum selesai disambati namanya Mbah Layar. Akhirnya beliau ya wis deh aku tak nongkono sama di gini. Akhirnya begitu belum selesai menebang pohon-pohon termasuk lingkungan belum selesai. Akhirnya daerah tersebut beliau berkata, wong iki urung mari kok sampean jalu. Iki cara dene wong mangan iku urung tak dipangan terus ini. Nah, ini jenenge dadi Malik Wadang. Jadilah yang namanya Sumber Wadang. Sumber Wadang di daerah pojok sana. Kalau dari perempatan mau ke Bladesa itu yang ke kiri itu itu daerah Balokan berarti. Iya, sebelum Balokan. Perempatan ke kanan Balokan itu yang lurus. Lurus Sumber Wadang. Itu awal mulanya di sana. Awal mulanya dari sana. Akhirnya begitu dari sana itu beliau berdua sama-sama jalan sambil musyawarah sambil merumpi dulu jalanan, ngomong. Begitu di tengah-tengah daerah pasar itu beliau itu sempat jagongan seperti ini. Begitu jagongan, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai, kok ada suara seperti keramaian yang sangat luar biasa di situ. Tapi nggak lihat, tapi nggak terlihat. Akhirnya beliau minta petunjuk pada Allah. Ternyata di daerah situ, niku, yo zaman itu kan masih zaman gong lewang dana apa mas. Alas, sing ono mek jin, ya jin penunggu. Akhirnya dulu rame. Akhirnya wong loro niku menyebut, wis akhir zaman iki dadi keramaian.
Keramengan. Tadi ini Kromengan. Ngoten tadi ini Kromengan juga. Asline kok nggih Keramengan. Kromengan. Akhirnya beliau berdua itu pisah di situ. Setelah jagongan pisah. Terus aku tak berangkat ngetan sama terus nolak ini. Begitu beliau berangkat ngetan, ditumpak jurang situ, ya. Beliau itu sempat, kalau nggak salah, menurut sejarahnya orang tua itu mau menjalankan sholat asar. Pas asar itu di situ. Mau berwudu ada sumber. Nah, di situ ada sumber. Begitu mau berwudu, beliau itu juga tetap terganggu lagi. Namanya saya kan dulu terganggu. Ada suara, minta petunjuk lagi pada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah suara apa ini. Nah, ternyata di situ ada pohon yang besar. Di bawah pohon itu tempat pemandian babi hutan, disebut celeng. Ya, celeng dan anaknya di situ. Tadi mau mandi di gunung, di jandingnya tempat wudhu. Nah, akhirnya begitu mari semerap itu, beliau tetap berwudhu, sholat untuk sholat asar. Akhirnya beliau berkata, wes akhir zaman suatu saat tadi sumber celeng. Tapi orang sumber, orang celengin juga. Kromengan di situ sebelah itu namanya sumber celeng. Sumber celeng. Sumber celeng. Ya, tadi semua daerah-daerah itu yang memberi nama Mbah Layar dan Mbah Duru itu. Tapi yang lebih banyak Mbah Duru, Mbah Raden Kanduruan ini. Nanti kemudian beliau itu langsung berangkat ke sini. Ke sini itu nggak seindah hari ini, Mas. Seperti putuan gitu loh dulu itu. Tapi putuan di Congkeng itu jurang, wetan itu jurang. Jurang yang sangat dalam. Akhirnya beliau harus munajat di sini, berjuang di sini. Berjuang. Dur, tempatnya tinggi. Belum ada ini. Waduh, belum ada, semuanya belum ada. Jurang ini. Belum ada. Dulu kan curah dalam itu. Curah dalam. Di sana itu juga curah dalam. Nah dulu orang nyebrang nih gue pakai uwat ya. Sehingga ini pakai uwat untuk menempuh di tengah-tengah sini. Akhirnya beliau harus mulai membuat pemukiman batas alas di sini, terus diratakan, tenbriki. Nah kemudian setelah di sini, Malayar ya di sana, beliau di sini. Makanya sampai sekarang orang-orang Kromengan itu mengatakan siapa yang babat alas di Kromengan? Saya kan dulu. Dan Malayar itu meneruskan. Nah, tadi sepuh saya kan duluan. Orang Jatirejo itu menyebut ya saya kan duluan. Jadi orang Jatirejo itu kalau kirim doa itu yang diutamakan saya kan duluan, baru Malayar. Dan sampai sekarang sepuh. Nah setelah di sini beliau mulai membuat pemukiman di sini. Ya ibadah. Nah begitulah waktu itu mulai berdatangan santri-santri, ya berdatangan santri-santri, mulai ada pemukiman membuat pesantren beliau di sini. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu sampai berbulan-bulan di sini. Terus beliau itu saat itu berpikir, nah, aku ndek kene, ndek kene seiso mangan seiso urip sanak turunku. Tapi enggak bisa mulya suatu saat nek nggak ono sumber penguripan. Salah satunya adalah air. Nah air inilah untuk menghidupi masyarakat suatu saat. Setelah saya tinggal beliau itu, akhirnya beliau saat itulah mulai tirakat, minta pada Allah air, ya apa caranya boleh batu. Akhirnya begitu tirakat di sini, di depan ini tirakat poso atau pobroto, akhirnya punya petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah, melaku ngalor. Saat itulah melaku ngalor, tadi jalan terus sana sampai belum ada namanya semuanya, desa-desa ini belum ada namanya sampai di suatu tempat. Dan disitulah beliau di bawah tebing yang sekarang jadi waterpark Tanaka itu. Iya. Beliau itu
bertapa di situ dan topo minta petunjuk pada Allah, tirakat topo broto jaluk petunjuk kapan poso bengi melek sembahyang malam minta petunjuk. Akhirnya kurang lebih malam ke 40-41 beliau itu diberi petunjuk di ngarepmu jebolen. Begitu beliau membuka matanya, membuka meripati ya, tentu ada segerombolan simbukan, apa itu simbukan saya ceritanya sampai di sana sampai bendungan sana. Setelah air itu ikut ceritanya beberapa hari kemudian air ini mati Mas. Terus akhirnya sama Mbah Durun ini, saya kan Durun ini diturut ke atas lagi. Nah, kok saya mati ya. Begitu mati di daerah Bangelan sana, ternyata banyu ini ku denggok nih. Kalau uang di denggok ini diturut. Ternyata ada orang yang buat jalan baru. Ini mau jalan baru. Nah, itu namanya Mbah Drowolo. Nah, akhirnya disitulah beliau mulai rebutan banyu ceritanya. Di Gunung Pombang, etane Carok kuwi lho, Cak. Iya. Ngilare Pak Suraji. Nonggo niku rebutan banyu. Wah, sampean enggak bener, Cak. Wong iki aku sing golek dhisik kok sampean enggokne. Ngoten. Ora iso aku ya butuh banyu. Ya ora iso kampungku ya butuh banyu. Wah, akhirnya rebutan. Terjadilah adu mulut, begitu adu mulut enggak selesai. Wis ngene. Ayo saiki adu mulut nggak selesai, wong loro gelut. Dan adu perang tanding di antara kita lah apa ono sing mati. Nggak kuburan, wong loro iki duduk kuburan. Di antara kita yang mati lek sampean mati. Sampean sing ngubur aku, lah aku sing mati sing ngubur sampean. Nah, tapi lek mana yang benar itulah yang dibela oleh Allah. Nah, akhirnya terjadi perang tanding sejarahnya. Mbah Drowolo itu pakai baju besi. Mbah Ndoro itu cuman pakai celana pendek sekian ini, nggak pakai baju. Menurut banyu kan nggak pakai baju, nggak pakai baju. Kurang tanding di situ ceritanya sejarahnya. Wacokan kan, Mbah Drowolo itu wacok tebas jadi dua. Yang pakai besi tadi, karena memang salah beliau. Wacok tangan jadi dua, jadi miring. Akhirnya dimakamkan dan sekarang masih ada petilasannya di sana. Di Gunung Pombang. Ya. Akhirnya beliau berkata di saat itulah, iki aku rebutan banyu, berarti aku perang tanding. Suatu saat, desa sing tak perjuangkan iki tak jenengno desa perang. Nah, bahasa Arab Ghoza. Jadi perang itu Ghoza. Jadilah gejet. Sini jadilah gejet. Jadi Ghoza itu sejarahnya perang antara Syekh Kanduran dengan Mbah Drowolo itu. Jadilah gejet. Perang. Ceritanya namanya desa perang. Perang karena perjuangan untuk memperebutkan kebenaran itu. Air. Jenenge air kan sumber dari kepada kehidupan. Ya. Sumber kekuatan adalah air, sumber kebersamaan adalah air. Namanya diperjuangkan di langit toh pati, toh nyawa beliau. Jadi apa air itu sumber kebersamaan, Mas. Kayak bangunan ini, ono semen, ono koral, ono watu, nggak ada air apa bisa bersatu? Nggak bisa kan? Makanya sumber kebersamaan. Masuk ya. Makanya beliau memperjuangkan toh pati sampai sekarang. Dan peninggalan sampai sekarang masih ada ya. Air ini sampai sekarang sampai tembus desa Kater sana. Nah, dan namanya desa Jet itu bukan ceritanya orang-orang kan perkara keplorot-plorot semua. Gecelak bahwa sejarahnya dari perangnya Syekh Kanduran sama Mbah Drowolo karena memperjuangkan kebenaran.
Dan ceritanya. Akhirnya beliau berjuanglah, beliau di sini dan membuat pemukiman sampai sekarang. Sampai sekarang jadi desa ini termasuk Islam pertama yang berada di sekitar seluruh desa. Berarti Islam yang paling tua itu di desa sini. Desa Gejet. Nah, di saat itulah beliau waktu di Sumber itu beliau dijuluki menjadi Mbah Waringin. Mbah Waringin. Makanya orang-orang Tanaka itu menyebut Mbah Waringin, bukan saya Kanduruan. Lah, Mbah Waringin. Lah, air di sana itu Mas termasuk air mustajabah. Jenengan lah apa kepingin semerap niku setiap malam Jumat lagi setelah jam 12 malam. Rame. Orang-orang mandi jam 12 malam sampai subuh. Malam Jumat lagi. Jadi ada ritual mandi. Ya, ada ritual mandi. Jadi ritual mandi orang-orang yang sakit. Ritual mandi. Itu salah satu karomah beliau yang sampai sekarang muncul di sana. Yang waktu di Tirakati itu. Jadi temberiku muncul sampai Nun Sewu. Airnya itu air bisa untuk karomahnya beliau itu mengobati berbagai macam penyakit. Jadi tamunya banyak yang di sana. Kalau kepingin rutin mandi itu setelah subuh di sana. Iya, setelah subuh ada petunjuk di sana. Itu sering ada orang-orang sakit, ada yang sehat. Tapi khusus Jumat Legi, sumber asli yang dari Simbukan tadi. Jadi ada yang kolam itu, kolam besar itu disak. Okay. Jadi keramatnya itu. Jadi saya paham ya, tadi saya Kanduruan itu beliau adalah putra cucunya dari Raden Raja Brawijaya dengan cucunya Sunan Ampel. Iya. Jadi perpaduan dari raja dan ulama. Dan itu kurang lebihnya ceritanya itu sampai terjadi apa ini desa Gejet. Sekarang sebutannya Gejet walaupun sebutannya Ringin Anom itu kan tetap Gejet. Sebutannya Ringin Anom. Nah, saya mengamati Ringin Anom itu kan ya dari Mbah Waringin tadi, makanya disebut Ringin Anom. Kalau tokoh-tokoh Pin Sepuh sini dulu itu ada di situ ada ringin besar masih. Ada ringin besar. Di daerah masjid Mas. Dalam masjid itu ada ringin. Nah, saya beri makna ya. Itu suatu saat akan muncul keturunan dari beliau ini kalau bisa menjadi ringin anom. Artinya apa? Ringin anom itu asal kata dari waringin ya. Kalau kita pisah-pisah terdiri dari wawu, ro, ain. Wawu, ro, dan ain. Wawu itu kalau bahasa kitabnya wirai. Wirai itu artinya ngati-ngati. Jadi ada keturunan beliau, ngati-ngati dalam segala hal. Makannya juga hati-hati, halalnya, dalam ucapannya tidak menyakitkan orang, dalam ucapannya selalu halus, dalam ucapannya selalu santun. Ini kan wirai. Tutur katanya, kelakuannya, sama ini wirai, hati-hati. Apapun. Ini insya Allah akan muncul keturunan beliau. Tapi sampai sekarang ya muncul banyak tapi belum muncul bersinar. Terus yang kedua ini yang berat Mas, roh ini asal kata dari kalau kita kembangkan menjadi rukun. Jadi kalau di Gejet ini rukun, wah luar biasa. Antara pemuda dan pemuda, antara pemuda dengan orang tua.
dan sampai sekarang masih belum menemukan kerukunan ini. Karena apa itu perang dulu. Perang dulu. Perang dulu. Ya, memang beliau kan memberi nama Gejet. Iya, benar. Gejet itu kan maknanya perang. Jadi selalu kalau sudah menemukan rukun ini akan muncul, akan bersinar. Nah, ini Gejet. Terus yang ketiga Nun. Nun itu kalau kita maknai menjadi Ngudana ini. Ngudana ini bahasa kitab. Nah, Ngudana ini itu memelihara bahasa Indonesia itu. Artinya bisa memelihara, bisa ngemong. Tadi bisa ngemong wong tua, bisa ngemong wong enom, bisa ngemong masyarakat. Artinya ada tokoh pemuda itu yang bisa menjadi multi talenta. Ngoten ya. Nang arek nakal ya iso ngemong dengan ulama dia dekat, bahkan dengan orang-orang rusak dia itu dekat, tapi nggak menjatuhkan. Nah, dia akan menjadi waringin, wau roain tuh, Ngudana ini. Anom itu yang nom, tadi ada nom-noman yang akan muncul suatu nanti. Ini akan benar-benar menjadi sinar. Insya Allah beliau akan muncul suatu saat. Nah, Gejet ini sudah terjadi itu tadi, wabu ro'ain rukun. Nah, sampai sekarang masih belum ada kerukunan itu. Itu PR-nya. Kelas berat gitu. Aku udah berat Mas Budi. Berarti ujiannya berat, ujiannya berat. Makanya beliau yang memberi PR itu kan beliau. Nek sampai nanti memunculkan saya, monggo. Nah, beliau kan ngoten. Nanti lakonono waringin itu. Jadi mencari celah kesalahan orang itu bisa saja. Tapi insya Allah, saya yakin itu beliau. Makanya kadangkala, sudah banyak orang yang berziarah, tirakat, banyak yang orang tirakat sukses di sini, menjadi orang hebat, menjadi orang dulu itu ada orang yang namanya Mbah Sahlan di kampung saya. Itu tirakat menjadi orang sakti itu tirakat di sini. Di sini masih Mbah Sahlan, Mbah Sahlan namanya. Dan ini sampai entek. Nggak kayak Cak Ibut. Cak Ibut lem, tapi betang melek. Cak Ibut tak iki aja. Awalnya sampai entek karena tirakat. Tadi beliau itu waktu itu memang beliau itu menyaksikan dari makamnya, kalau nggak salah di makam saya yang utara. Itu pas kepalanya, tadi muncul sinar. Menurut beliau kan cerita sama saya. Tadi muncul sinar sampai ke angkasa. Itu benar di sini. Tadi orang-orang yang benar-benar melek tirakat dewi. Ya, enggak wae dhewe kan tirakat sampai digene gubuk ini. Dewi rawandi. Waktu itu beliau di situ. Tirakat itu enggak cukup 1 hari. Awan poso dengan tirakat itu. Ini kok asli nyata, Mas. Tadi Mbah Sahlan namanya, sudah almarhum. Beliau dulu itu menjadi tangan kanannya Bupati sebelum Pak Sujud, Pak Ibnu Ribuyanto. Berarti baru-baru ini meninggalnya, sambut tangannya. Kalau eranya sebelum Pak Sujud itu masih belum lama Mas. Yang belum lama ya, termasuk baru lah. Masih baru, termasuk orang baru. Pak Ibnu Ribuyanto, beliau tangan kanannya. Kalau kasari guru spiritualnya, Pak Ibnu Ribuyanto. Itu beliau. Termasuk guru spiritualnya Yai Kholili yang berada di Gampingan itu. Itu sobone beriku Mas. Mbah Sahlan itu. Akhirnya beliau sampai terkenal. Belum. Orang luar mengatakan mungkin ini kok orang iman. Orang iman, nggih. Kayak ngene lho. Ada sinar. Orang iman. Tadi beliau, nggih. Nuwun sewu nggih. Kalau saya beri bocoran. Beliau itu banyak mempunyai benda-benda apa ya antik
Itu pemberian beliau langsung. Iya, seperti keris, terus terima merah. Iya, saya waktu itu masih kelas 5 kelas 1 SD. Itu diberi, masih ingat, masih iling kalau mas. Dulu tasik iling. Iya diberi kali beliau. Karena memang minta ya diberi. Delima merah itu hasil. Jadi kalau kali ini diberi delima merah ya semua menjadi merah. Iya, itu delima merah. Nah sayangnya anaknya nggak ada yang mau wirakan, anaknya Mas ada. Delima merah, terus seperti cundrik keris sekian ini beliau punya. Terus keris yang sekian ini untuk merang hujan itu ada yang untuk mengusir apa ini bajing yang di kelapa-kelapa. Zaman itu kan mas, tahun 85 itu bajing itu sangat luar biasa. Itu udah kayak sore ini bajing ceblok di rontok. Keris kalau main itu peninggalan yang beliau. Jadi memang banyak sekali benda-benda yang luar biasa. Itu mulai murco waktu itu insya Allah sampai keturunan yang ke ini anaknya Mbah Haji Agung, anaknya Mbah Haji Agung mulai Haji Sim, Haji Agung itu masih bisa dilihat mas barang-barang itu. Jadi setelah itu murco itu nggak terlihat dewi-dewi. Soalnya mulai Mbah Haji Arif ke bawah ini kan cara lelaku itu nggak kuat Mbah Haji Arif, Mbah Haji Sim, Mbah Haji Agung ini nggak kuat lelakunya. Jadi barang itu burung melok mas, burung melok. Cingen menurut orang-orang tua ini. Sekarang putranya kan sudah habis, putra-putranya tinggal bawaan Pak Jamil ini. Dulu, ya kan terus tunggal doang nih, Mbak B. Lek singen, itu nggih semuanya tahu. Jadi barang nggak nonton itu diladai, kalau bedek itu barang-barang termasuk barang-barang antiknya. Jadi anak-anaknya nggak mesti berani mas. Zaman baca. Setelah itu murco hilang dengan sendirinya gitu. Itu kan setelah ini kan mulai perebutan. Mbak Jakub ini loh, bapaknya Mbak Sirip. Iya. Terakhir itu Mbak Jarib. Mbak Jarib, Mbak Jin. Yang bisa jadi menyimpan benda-benda itu. Tapi setelah mudun, berapa kali Haji Sultan, Haji Amin itu Haji Karim, tapi ini penting. Tapi kan buat kadang. Nek sik anu niku cek. Yang kan masih ada. Insya Allah di sumurnya Pak Jamil itu masih ada. Itu mungkin meja-meja zaman Belanda itu masih ada. Soalnya waktu itu kan digrosok ceritanya nih Bobi itu mas sumur uang boleh. Lah digrosok untuk mengamankan barang ini biar nggak dibawa Belanda, campur sumur. Caknan namanya Yai Asnan Abu Anas. Namanya Abu Anas itu orang Tirakat jalan kaki mas. Wali Songo jalan kaki. Nah begitu di Ampel, beliau Tirakat di sana, beliau ditemu Sunan Ampel. Menurut cerita beliau. Sampai apa adu-adu Tirakat ini? Dek kono di kampung ini sampai kono. Anak turun pun dek kono, odeng kono. Dia golek ono desa Kroningan, dusun Bejet. Golek ono noleh ngalor nggih kali. Nah ceritane niku lho tenan. Noleh ngalor nggih kali kuwi ono papingan ngalor ngulon. Iku makamnya. Itu cucu saya. Katanya Mbah Ampel gitu. Itu valid. Mbah Nang. Yang bangun ini. Akhirnya beliau bangun ini padahal dulu kan tidak ada bangunan. Ini kuburan umum apa? Kuburan umum, seperti kuburan umum persis. Nggak terlihat dulu. Yang memunculkan itu kan Mbah Nan itu, kan mendapat petunjuk dari Wali Songo. Mengangkat ke permukaan. Nah, mulai mengangkat sejarah. Nah, Mbah Nan itu ya ini, itu ceritanya waktu itu.
Jadi mendapat petunjuknya dari Mbah Hamdan yang langsung ditemui Mbah Hamdan aja. Boleh ono desa Promingan, dusun wijian, noleh ngalor, nggak kali noleh ngalor ono papringan ini yang sampai sekarang ini. Ono papringan sama noleh ngalor ngulon ya ini. Tadi ngalor ngulon sih pas, langsung ditunjuk. Saat itulah beliau bangun, mulai tirakat di sini. Kamu tahu Mas ya, bangunan itu, bangunan makam itu, beliau asalnya kan dari Jambuar sana, sudah mendirikan pesantren bersama santri-santrinya di Bliko. Jadi bangun ini, pasirnya itu bawanya dari Jambuar, tidak boleh dinaikkan mobil, jadi digendong sak kuwate sejarahnya. Karena memang yang dibangun itu bukan makam-makam biasa, makam aulia, makam wali. Jadi nongkono setelah beliau sholat malam, wiritan, sekitar jam 1 malam, semua santri itu menggendong sak kuatnya. Jadi pasir berapa, sak truk mungkin. Dia kalau digendong tiap hari. Jadi nggak koral ya kalau Jambuar, nggak pasir ya kalau Jambuar. Digendong Mas, jalan kaki, nggak boleh naik mobil. Sampai sini. Pesantren masih enten. Pesantrennya nggak besar, cuman orang-orang tirakat. Sekarang santri ini sing masih. Tapi kalau mau ke sana orangnya ada di rumah. Mana di rumah ya? Di rumah. Masih Biasanya di di Kalimantan. Dulu di Kalimantan. Iya, biasanya Kalimantan pulang ke sini kalau menjelang besar. Ada besar tuh pulang ke sini. Beliau itu melalang buana terus sampai sekarang. Nanti Tapi kalau tiap di tempat itu mesti bangun masjid. Mana nih? Di Kalimantan bangun masjid. Di sini bangun masjid. Bangun terus. Dari pejuang tuh. Dulu pernah ke rumah saya. Tadi orang ke rumah pilih sepupu termasuk ibu ini kan masih waktu ini kan masih urip masih roda cetok. Kita ngerti kan Mas, keturunan ke bawah yang sampai sekarang yang masih hidup. Itu ternyata di semua wilayah itu keturunan dari Gejat itu orangnya pejuang. Kalau di Gejat itu orangnya menjadi orang biasa seperti ini. kalau begitu keluar Jadi pejuang agama, jadi tokoh agama. Kan mungkin ini kok nggak kanggu. Sama dengan saya ini kan aslinya di sini. Kalau di sini saya nggak kanggu. Nggak kanggu. Begitu saya hijrah ke sana, sama ibu saya dibawa ke sana, bagi satu desa sing secara kasarnya apa sangat gersang agama. Akhirnya nggih kanggo. Akhirnya dadi wong biasa kono diceluk ustad tadi. Kanggo. Karena yang di luar sini itu sangat dibutuhkan agama, terutama di wilayah saya. Lah ibu saya itu berangkat ke desa Krandil itu tahun 62. Satu pun tidak ada orang yang pakai jilbab. Nah, waktu itu. Jadi Islam itu hanya sebutan saja di sana. Jadi orang sholat tidak ada. Masjid itu dari wonten Mas Budi, Krandil itu. Jadi yang membawai termasuk ibu saya. Ibu Pak Polis, Pak Jumaiyah, Ibu Jumaiyah. Waktu itu termasuk Pak Ayub, ini kan pejuang dari Gejat semua. Yang menjadikan Islam dari Krandil sampai itu Gejat. Termasuk Bu Astini. Jadi mak saya dulu itu kan mengambil guru-guru Qori, mengambil guru-guru Tiba itu dari Gejat. Mana Mas Budi ceritanya dia. Jadi santri kumpul di rumah saya, di rumah ibu Pulo. Tapi yang guru-gurunya dari sini semua. Mateng. Akhirnya di sana sampai banyak jamaah, ada jamaah tali, jamaah istighosa. Itu semuanya di sini. Mateng ceritanya Krandil. Hati-hati sakjeroning urip Iya.
asal mulanya Mbah Landurungan makom. Ketemu Jalan dulu. Iya, sama makom ketemu makom. Itu istilahnya apa? Namanya ilham atau dalam bahasa Inggris ilham. Iya. Dalam bahasa Indonesia mimpi. Jawanya itu paritan. Bahasa Indonesia kalau Jawa Bebas Indonesia jika tulisan bawah nanti kan bawah videonya itu dikasih terjemahan nih. asal mulanya itu adalah mendapat ilham atau mimpi. Dalam bahasa Jawa kan peripan ya. Pada waktu itu adalah mungkin bulan suci Ramadan tahun 1997. Iya, 97. Tuh. Habis itu memang saya waktu itu tidak pernah menyangka di situ atau lalang di situ. Selanjutnya suatu pagi kami ya namanya petunjuk itu kadang-kadang nyata, kadang-kadang masih ditafsir langsung atau melakukan. Benarkah itu rujuk pada Al-Quran atau hadis Rasulullah? Nah, itu saya buktikan di yang namanya ini Ahmad Sotik ini sama temannya yang namanya Imam ya. Imam atau pagi langsung saya suruh mencari ya. Tanya-tanya di situ ternyata ada makam tua kan. Makam tua kalau orang Jawa itu namanya makam perang sakti. Saya itu ditanyakan lantas ditunjukkan pada zuriyahnya, ternyata ada zuriyahnya namanya Kiai Haji Abdul Karim. Dia termasuk alumni Gontor atau pesantren-pesantren besar ya, terutama itu diantaranya yang sangat mengikuti jejak langkah daripada zuriyahnya atau kakeknya menuntut ilmu hanya terus seorang kiai besar atau haji ya termasuk orang kaya juga gitu. Lepas itulah saat kami mohon izin ternyata itu tidak diperbolehkan karena dari kakek neneknya turun-menurun itu tidak diperbolehkan untuk diketahukan karena sudah wasiat. Nah itulah yang dipegang, tidak boleh siapapun tahu, bahkan saudaranya atau yang lain, apalagi orang lain. Tuh alasannya bang, karena nomor satu khawatir kalau diboyong ke Demak. Kemudian yang kedua itu khawatir kalau dibongkar oleh penjajah Belanda. Lantas kami menyampaikan risalah itu dengan sebenarnya ini adalah wasiat dari Sunan Ampel. Dan waktu itu kami mimpinya gini kan, saya diundang pengajian ya, oleh Sunan Ampel ya. Nah bertempat itu di depan musola yang tinggi itu lengkeng itu tuh. Padahal kami tidak menyangka, tidak membayangkan sama sekali
itu yang membawa mau Ibatul Hasanah Sunan Ampel. Nah, lantas habis pengajian kami diajak itu. Nah itu diajak ke makam tersebut. Dia itu berupa apa? Buaya putih yang menghadap selatan. Dikatakan inilah waliullah. Itu. Inilah waliullah. Lantas para jamaahnya itu keliling itu berbaju kuning-kuning untuk membaca sholawat. Kesannya seperti itu. Dan suatu hari kemudian kami ingin tahu bukti di dalam sejarah atau dalam tarikh. Saya benarkan. Ternyata itu saya setelah ke Sunan Ampel, saya sampaikan. Pas tepatan itu ya cocok mungkin dengan maksud kami. Saya disuruh itu melean waktu malam. Nah itulah habis itu dikasih kitab namanya diantaranya Haul Agung Sunan Ampel. Karena suatu hari mungkin murid kami itu menemukan risalah dari Pasuruan kan. Pas tepat, nah itu namanya kitab Karamatul Aulia, Tarikh para wali. Ya, itu Tarikh para wali. Dengan dasar itulah kami katakan walaupun itu petunjuk, tapi kami benarkan rujuk pada Al-Quran dan tarikh yang ada. Ternyata itu benar. Karena dari zaman dahulu memang rekandulan itu dicari oleh para alim ulama. Ternyata tidak ketemu. Itulah karena saya berikan itu karena saya sampaikan benarnya. Ya begitulah kami mungkin secara tata tertib lingkungan kami izin pada pemerintah setempat itu untuk kami lakukan atau tanda-tanda mungkin bikin menara, bikin gapura. Itu tahun ini. Itu tahun 1997. Ya. Dari arsitek Doyo niku Bapak yang Ya, insya Allah kami mungkin di situ ada petunjuk juga untuk memberi tanda ini itu. Kemudian hanya Pak Kiai Haji Abdul Halim dengan saudaranya atau jamaahnya itu kemudian melanjutkan bikin musola layang. Nah di situ sudah disetujui oleh Bapak Camat dan kita datangin, artinya sudah sah untuk dibangun. Karena ada lain hal pada waktu itu, mungkin apa dananya, apa koordinasinya, hingga baru-baru ini insya Allah dibangun bersama-sama baik pemerintah dan para ulama atau masyarakat dan jamaah. Insya Allah itu bisa. Kemudian apa bukti-bukti atau yang menyebutkan dari kesehatan kandungan? Itu kalau saya lihat, mungkin ada pernah diketahukan itu rompi kerajaan atau yang lain tumbang
Tapi yang lebih antik itu adalah baju perang, baju besi. Tapi dia itu sayangnya waktu penjajah itu disembunyikan, lupa tempatnya, mungkin sekitar itu aja, mungkin sampai sekarang masih ada. Itu baju perang. Nah, itu bukti-buktinya. Dia adalah seorang alim ulama, juga umarok. Ya, artinya apa? Seorang alim ulama, yakni keturunan para orang alim, Sunan Ampel. Kemudian bapaknya itu adalah Kiai Hasan, dengan gelar Raden Patah, itu putra Raja Majapahit, untuk mengganti tahta daripada orang tuanya. Jadi peralihan Majapahit ke kerajaan itu secara umum. Nah, itulah mempunyai anak berapa, Mas? 5. Di antaranya Maulana Syekh Ketum Mandiri. Mungkin yang terakhir saya gitu. Nah, itu. Yang itu di antara saudaranya yang tidak pernah memegang daripada jabatan atau kedudukan. Kalau Dewi Rata itu membantu daripada Sunan Gunung Jati, menikah oleh Paletean atau Abdullah ya, dari Aceh, kalau dalam sejarah ya. Itu. Nah, itulah keturunan daripada ulama dan umarok, dari seorang alim dan juga pendiri pemerintahan kerajaan Islam. Tuh. Mungkin sejak langkah beliau, kerajaan Islam sudah menyebar di Nusantara ini, sudah kita lihat atau kita rasakan bekas-bekasnya atau peninggalan beliau. Itu di antara anak-anaknya yang tidak pernah menjabat daripada kedudukan raja, mungkin mempertahankan daripada ilmunya atau tablignya untuk menyampaikan risalah agama, yaitu untuk menjaga kesucian, kedamaian. Waktu itu karena apa? Di waktu itu setelah keturunan kerajaan dibawa oleh Sultan Agung, dijajah oleh Portugis, Inggris, hingga Perancis. Nah, itu hanya menyelesaikan duluan waktu itulah lebih fokus daripada mensiarkan agama. Sama itu mungkin senjatanya lebih kuat daripada tentara Islam, ya. Karena senjatanya mungkin bomba atau apa, dia sudah bikin senjata yang ampuh kalau dibakar, ya. Nah, itulah. Dan juga apa di sini ada penduduk sini mungkin yang usianya 150 tahun. Dia memang mengakui murid di antara duri atau kiai di situ. Dalam perempuan, ya, namanya dulu aja, Pak, Mbah Tomblo. Mbah Tomblo atau yang aslinya Siti Maimunah di antaranya. Insya Allah gitu. Dan juga itu karomahnya itu sungai itu adalah sungai Karomah. Sungai Karomah yang artinya apa? Dengan karomah dia di situ, menurut orang sepuh-sepuh itu atau orang alim itu cuma apa, bola sembuhan ditarik, itu buktinya. Sampai sekarang sungai itu nggak ada surutnya, tidak memberkahi daripada taglilingnya.
Dan juga di situ Syekh Kundoyan itu punya sawah seluas 20 hektar. Mungkin sampai sekarang masih ada keturunan-keturunannya yang masih punya 1 hektar, 2 hektar, ya. Dan masih banyak lagi. Insya Allah gitu. Jadi intinya Maulana Syekh Kundoyan adalah cucu daripada Sunan Ampel. Ya. Cucu Sunan Ampel yang mempunyai karomah seperti Sunan Ampel. Ya. Itu karomah. Ya. Insya Allah. Mungkin kalau kaligrafinya itu memang punya makna atau arti tersendiri. Juga kaligrafi itu kan ada di situ Asmaul Husna, ada silsilah secara tentuan, ada ayat-ayat lain, ada rajanya, ada itu namanya apa ya, kalau dalam bahasa Jawa kan kuluk. Kuluk itu adalah mahkota. Mahkota itu tujuan daripada yang kalau kita adalah rukun iman, kuluknya itu karena ada kanan dan kiri itu pubah yang artinya membawa sejarah yang dulu dengan sejarah yang baru. Insya Allah. Mungkin juga menengok daripada di situ apa Tugu Sunan Ampel seperti itu, melirik di situ dan milik sejarah. Artinya sejarah yang dulu dengan kedatangan Islam. Insya Allah. Kalau kerja itu malam bikin menara ya. Itu kerjanya malam Malam itu jejak bikin menara itu. Malam. Setiap malam. Baru mau lampu. belum ada lampu, belum diperbaiki, Baik. terkaca sudah tenggelam gitu. Mau bawa mati. Ya alhamdulillah dengan ini, dengan Pak Ketua Desa Pak Bambang itu diutamakan dulu di makam itu, gelarnya itu disegerakan dulu, diutamakan karena banyak tujuan maksud atau dengan desa lain juga. Ngati-ati sakjeroning urip genyoni padha sesrawungan saben rina lan wengine jo atika. Yang mana di tempat lokasi ini saya sendiri baru ya, sampai selama ini pun saya tidak tahu sebenarnya, sering lewat sini. Dari kami dari Padepokan Budaya Luhur Mbah Bulung yang ada di Desa Curungrejo Kepancing. Ini sudah melaksanakan riyadwan sampai 7 Jumat. Nah, mengenai keterangan adanya makom atau makam religi Syekh Kundoyan ini sendiri, memang setelah saya tertarik, tapi maaf, saya bercerita, saya sering lewat sini bertahun-tahun, tapi saya tidak mengerti. Nah, setelah saya sama santri-santri saya ini di Padepokan, ternyata di situ saya mendapatkan suatu hal yang mana saya ini terasa terpanggil. Saya bingung dari mana ini. Akhirnya saya baca, benarkah ini di dalam
saya mendapatkan maaf ini goibia ya, Iya. karena akhirnya saya melaksanakan benar kenyataannya di sini, dan saya melihat papan-papan itu sesuai yang ada saya baca, saya lihat ini masih ada sangkut paut dari nasab-nasab keturunannya. Tapi ada juga dua kontroversi ya. Ada yang mungkin itu menganggap iya, ada yang enggak, karena kita sendiri di saat-saat di zaman yang ini tidak mengetahui di zaman jauh. Tapi bagi kita ya, kita sebagai seorang istilahnya bukan karena makamnya ya, ataupun itu petilasan atau itu belum nyata, tapi sebagai suri tuladan. Suri tuladannya yang kita sebagai regenerasi untuk mencontoh, meneladani dari seorang yang dimana dia ikut sebagai pejuang-pejuang di dalam agama atau di dalam negara. Nah, kalau melihat mungkin dari silsilah keterangan yang ada terpapar di dalam tulisan itu, insya Allah saya sendiri meyakini dengan hati saya sendiri, dengan saudara-saudara dari santri-santri saya dari Padepokan Budo Leluhur, menyatakan sampai 7 malam ini, termasuk saya, istilahnya saya pribadi meyakini dengan kebenarannya. Walaupun dari sisi lain ada yang mengatakan, Pak itu percaya atau tidak. Ini Mas ya. Jadi silsilahnya mungkin bisa Mas nanti ambil di dalam papan tulisan itu biografinya ya. Itu, tapi dari saya sendiri, saya memperkenalkan diri saya sebagai pembina atau pengasuh dari pondok Padepokan Budaya Luhur Mbah Bolong yang ada di Desa Curungrejo Kepanjen. Nama saya kalau di dalam Jawa namanya Mbah Yin Pedro, tapi kebanyakan saya dipanggil Bopo Sugeng atau Mbah De. Dan ini saya memberikan dengan apa yang saya terima. Mungkin orang lain tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi bagi saya, rohani dengan jasmani tidak sama. Ya, secara kita tangkap menerima, kalau kita sering riadoh, kita sering mujahadah, kita sering melakukan hal-hal yang mungkin bisa untuk membuka diri kita, dan mungkin akan bisa menyambungkan, mengerti tentang hal-hal itu. Tapi bagi pribadi ataupun orang lain, di sisi lain ada yang tidak percaya, itu adalah hadiah ya. Bagi kita mungkin dari Padepokan Budo Leluhur, insya Allah saya percaya gitu Mas. Nanti untuk keterangan lanjutnya, istilah silsilah ataupun biografinya dari Syekh Kanduruan ini kita ambil gambar, itu kan sudah ada keterangan. Yang saya minta tolong pada Mas yang dari universitas ini, ayolah tempat-tempat religi ini, marilah kita buat untuk senyaman mungkin. Ada salah satu hikayat seorang ulama itu mengatakan begini. Saya pernah membaca Mas dalam bacaan itu, mungkin di medsos atau di dalam ceramah-ceramah. Kalau istilahnya orang Jawa, yen kowe sumpek, yen kowe ruwet, yen kowe ono masalah, mula teko marang wali-wali ini Allah. Siapakah wali-wali Allah itu? Adalah orang-orang yang benar menjalankan ya, berjuang di agama Allah, yang meluruskan, yang di saat itu dia datang, dia berjuang untuk menyebarkan agamanya dan menuntun kepada masyarakat untuk berjiwa yang begitu dengan cara sosialnya, ya, peradabannya, sopan santunnya, tata kromonya, ataupun dalam segi apapun keagamaannya. Yang penting istilahnya untuk kita harus sebagai regenerasi ini, ayolah kita jangan sering dikatakan dengan adanya tempat ziarah ini kita dikatakan orang-orang yang salah. Rasulullah tidak dikatakan seperti itu. Sedangkan Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad telah datang kepada orang tuanya, ya, dari Madinah kepada makam ibunya. Loh, ini suatu contoh bahwa kita juga begitu, karena kita tidak mengenal, bukan karena ini begini atau dikatakan apapun, tapi kita punya keyakinan sendiri bahwa kita dekat dengan hikayat itu,
kita datang ke tempat makam waliullah, mungkin di situ bisa berwasilah atau bertawasul, insya Allah kita bisa disambungkan kepada Sang Maha Pencipta, Mas. Ini jadi kita yang penting, ayo kita bangun, mudah-mudahan dari saudara-saudara kita yang mungkin bisa saling mengerti ini tempat-tempat yang sedemikian, walaupun ini di desa Kecamatan Kromengan, mungkin ada orang lain, oh itu ini dan itu, yang penting kita tidak membuat kerisuan, tidak membuat keonaran, dan kita tujuannya membangun jiwa-jiwa orang-orang patriot, jiwa-jiwa takwa, orang-orang yang berbudi luhur, Mas. Ya. Kita peduli kepada negara, kita peduli kepada lingkungan, kita peduli di dalam agama. Nah, inilah yang tujuan kita, menjatuhkan jari tembunge wong Jawa, yen wong iku mau salah tumindak ing laku, mula bakal ora bisa anggahe kesantosan. Ya. Mulane gawe tembung guyub rukun agawe santosa, lamun bublah gawe cerah. Niki cara basa Jawa. Ya. Nah, marilah kita berbanyak silaturahim ini, mudah-mudahan Mas yang dari Universitas Brawijaya ini suatu kehormatan bagi kami, dan di sini ada pamangkunya yaitu saudara kita Bapak Budi atau Mas Budi sebagai perawat atau yang selalu ikut serta di dalam lingkungan Makom Sekanduran ini. Mudah-mudahan semua niatan hajat kita, silaturahmi kita semuanya selalu diberikan jalan, diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Yang penting monggo menawi Mas punya misi dan visi untuk membantu untuk mengembangkan religi ini, kita tidak menutup kemungkinan banyak dari segi orang-orang yang berlaku ritualisme itu akan menerima dengan baik. Insya Allah begitu. sallallahu ala